Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 Biokimia Indralaya akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul fotosintesis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Afifah Putri dengan NIM 0609 1282 126017. Saya Irma Cinesa Fitri, NIM 0609 1282 12638. Saya Muhammad Atila dengan NIM 0609 1282 12626. Saya Lutfi Medamayanti, NIM 0609 11 82 12 6008. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi fotosintesis. Teori: fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan oleh organisme autotrof dengan menggunakan cahaya matahari untuk membuat gula atau C6H12O6 dan menghasilkan oksigen atau O2 dari karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Organisme fotosintesis disebut fotoautotrof. Fotosintesis terjadi di organel kloroplas. Kloroplas berisi pigmen klorofil. Dalam kloroplas terdapat cairan disebut dengan stroma, dan dalam stroma terdapat tilakoid, dan tumpukan tilakoid disebut dengan gerana. Adapun reaksi dari fotosintesis yaitu 6CO2 plus 6H2O plus energi cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Adapun tahapan fotosintesis yaitu yang pertama reaksi terang. Pada reaksi terang terdapat dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, dan juga terdapat dua macam aliran elektron, yaitu jalur elektron siklik dan jalur elektron non-siklik. Yang kedua, siklus Kelvin. Proses siklus Kelvin tidak membutuhkan cahaya atau reaksi gelap dan tempat terjadinya di stroma. Prosedur proyek. Yang pertama, pelajari dan pahamilah materi mengenai fotosintesis. Yang kedua, susunlah skenario penjelasan mengenai materi fotosintesis, kemudian rekamlah penjelasan tersebut. Selanjutnya, edit rekaman penjelasan tersebut semenarik mungkin. Fotosintesis. Proses fotosintesis berlangsung dalam dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan siklus Kelvin. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari. Reaksi ini terjadi di tilakoid. Klorofil dan pigmen lain akan menyerap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi bentuk kimia sebagai produk yang berenergi tinggi, yaitu ATP dan NADPH. Dan bersamaan dengan itu juga oksigen dibebaskan. Organisme fotoautotrof hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik, yang mana pigmen hanya dapat menyerap cahaya tampak, yaitu cahaya yang panjang gelombangnya di antara 750 hingga 380 nanometer, meliputi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Proses fotosistem pada reaksi terang. Terdapat dua jenis fotosistem pada reaksi terang, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 yaitu P700 mengandung klorofil yang mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700. Sedangkan fotosistem 2 adalah P680 mengandung klorofil yang mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680. Terdapat dua macam aliran elektron, yaitu jalur elektron siklik dan jalur elektron non-siklik. Yang pertama, jalur elektron siklik. Reaksi ini dimulai ketika fotosistem 1 menyerap energi cahaya. Elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 akan ditangkap oleh akseptor elektron. Elektron tersebut kemudian diteruskan menuju sistem ferrodoksin. Dari ferrodoksin, elektron diteruskan ke kompleks sitokrom dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Dalam jalur ini dihasilkan ATP. Yang kedua, jalur elektron non-siklik adalah proses yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2 serta menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Ciri dari jalur elektron non-siklik ini pada fotosintesis, jalurnya terdapat fotolisis air untuk menggantikan elektron di fotosistem 2.
jalurnya tidak mengalami siklus Kelvin, dan aliran elektron non-siklik ini adalah linear. Siklus Kelvin merupakan suatu reaksi yang terdapat dalam proses fotosintesis yang terjadi di stroma. Dalam siklus Kelvin terdapat 3 tahapan, yaitu 1. Fiksasi karbon. Pada reaksi ini, CO2 akan masuk ke dalam siklus Kelvin dan kemudian akan berikatan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP. Selanjutnya, reaksi kedua senyawa ini akan dikatalis oleh enzim ribulosa bifosfat karboksilase atau Rubisco. Hasil dari reaksi fiksasi karbon ini adalah senyawa intermediate C6 yang tidak stabil dan akan pecah menjadi molekul 3-fosfogliserat atau 3-PGA. 2. Reduksi CO2. Pada tahap ini memerlukan energi dari ATP dan NADPH. ATP digunakan untuk mengubah 3-fosfogliserat atau 3-PGA menjadi 1,3 bifosfogliserat atau fosforilasi ATP. Senyawa NADPH yang akan berubah menjadi NADP+, dan elektron akan ditransfer ke 1,3 bifosfogliserat yang akan memecah molekul dan tereduksi menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, satu molekul gliseraldehid 3-fosfat akan keluar sebagai molekul siklus Kelvin dan sisanya akan masuk ke regenerasi RUBP. 3. Regenerasi RUBP. Pada tahap ini, gliseraldehid 3-fosfat yang tersisa akan dikonversi menjadi RUBP yang menyebabkan gula terfosforilasi oleh ATP. Pada fase regenerasi ini diperlukan 1 ATP untuk tiap molekul CO2 yang ditambat. Jika dalam satu siklus ditambah 3 CO2, maka diperlukan 3 ATP selama fase regenerasi. 3 ATP yang digunakan ini akan berubah menjadi 3 ADP. Dengan demikian, dari keseluruhan siklus Kelvin ini dihasilkan 1 PgAl dengan memerlukan 3 CO2, 9 ATP, dan 6 NADPH. Hasil produk fotosintesis, yaitu pada tahap reaksi terang dihasilkan oksigen, sedangkan pada siklus Kelvin dihasilkan glukosa. Maka dengan begitu, proses fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil produk dari fotosintesis yaitu berupa glukosa dan oksigen didapatkan melalui reaksi total fotosintesis, baik dari reaksi terang maupun reaksi gelap. Berikut adalah reaksi total fotosintesis. Kesimpulan, fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan oleh organisme autotrof dengan menggunakan cahaya matahari untuk membuat gula dan menghasilkan oksigen dari karbon dioksida dan air. Reaksinya adalah 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah energi cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Adapun tahapan fotosintesis terdiri dari 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap.